Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang hebat, berjumpa lagi dengan saya Bu Linda. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan tidak kurang suatu apapun, agar bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat dan selalu tersenyum. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan pada pembelajaran 1. Wah, anak-anak, kira-kira sekarang Bu Linda sedang berada di mana ya? Nah, iya betul sekali. Bu Linda sekarang sedang berada di hutan. Nah, bagaimanakah suasana hutan menurut anak-anak semua? Sangat tenang, sejuk, dan juga asri ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena di hutan banyak sekali terdapat pepohonan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita para manusia. Selain banyak pepohonan, di hutan juga terdapat banyak hewan-hewan loh. Karena salah satu fungsi dari hutan itu sendiri adalah sebagai tempat tinggal dari hewan-hewan liar. Apakah anak-anak pernah melihat atau mengetahui hewan-hewan apakah ini? Ya, hewan-hewan ini adalah harimau Sumatera, orang utan, dan badak bercula satu. Nah, anak-anak, hewan-hewan yang sudah saya sebutkan tadi merupakan hewan-hewan asli Indonesia loh. Apakah anak-anak tahu kalau misalkan jumlah mereka sekarang tinggal sedikit? Oleh karena itu, mereka disebut sebagai hewan langka. Hewan langka adalah hewan yang jumlahnya semakin lama semakin menurun hingga hanya tersisa sedikit di dunia ini. Nah, menurut kalian, mengapa hewan-hewan tersebut bisa menjadi langka? Ayo kita cari faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebabnya. Terdapat gambar hutan dan gambar perkotaan yang padat dengan bangunan. Sekarang, coba anak-anak jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Pertanyaan kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Pertanyaan ketiga, di mana hewan-hewan tersebut tinggal jika hutan telah musnah? Pertanyaan keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Nah, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, anak-anak menjadi paham dan mengerti kan bahwa menebang hutan untuk dijadikan area perkotaan dapat menjadi penyebab atau dapat menjadi faktor hewan menjadi langka. Selain hal tersebut, masih ada faktor lain yang bisa menjadi penyebab suatu hewan menjadi langka atau punah. Apa saja faktor tersebut? Yang pertama adalah perburuan hewan liar. Yang kedua adalah pembuangan sampah secara sembarangan. Perburuan hewan liar seringkali dilakukan manusia untuk mengambil bagian tertentu dari tubuh hewan. Misalnya, gajah. Gajah diburu untuk diambil gadingnya, yang kemudian akan dijadikan barang pajangan atau bahan aksesoris. Nah, untuk mengambil gading gajah ini, kebanyakan pemburu liar akan membunuh si gajah terlebih dahulu. Nah, bisa kalian bayangkan, jika hal ini berlanjut setiap hari, maka populasi gajah semakin lama akan semakin menurun dan kemudian akan habis. Pembuangan sampah yang dilakukan secara sembarangan oleh manusia juga bisa menjadi penyebab hewan menjadi punah. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan area sungai di sekitar tempat tinggal anak-anak.
Apakah di sana banyak sekali tergenang sampah-sampah plastik? Jika banyak tergenang sampah plastik di sungai sekitar tempat tinggal anak-anak, berarti orang-orang di lingkungan tempat tinggal anak-anak sering membuang sampah sembarangan di sungai. Nah, sampah plastik yang tergenang tersebut lambat laun akan bermuara ke laut. Apakah anak-anak tahu jika di laut juga terdapat hewan-hewan yang terancam punah seperti penyu, paus, hiu, dan hewan laut lainnya? Sampah plastik yang bermuara ke laut akan dianggap sebagai makanan dan dikonsumsi oleh hewan-hewan tersebut. Akibatnya, banyak di antara mereka yang mati karena sampah plastik tidak bisa dicerna di dalam tubuh mereka. Sungguh menyedihkan, bukan? Nah, anak-anak hebat sekalian, sebelum pembelajaran ini, kalian sudah pernah membuat kesimpulan yang baik ya? Nah, sekarang coba anak-anak membuat kesimpulan dari bacaan Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka di Indonesia yang sudah kalian baca tadi ya. Ingat ya, kesimpulan yang baik terdiri dari 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan. 3. Dimulai dari khusus ke umum. Dan yang keempat, menggunakan kosakata baku. Nah, anak-anak hebat sekalian, Taman Nasional yang dibuat oleh pemerintah Indonesia adalah salah satu cara untuk melestarikan lingkungan dan juga sekaligus untuk melindungi hewan-hewan yang hampir punah. Sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita juga ikut melancarkan aksi pemerintah tersebut dengan cara ikut serta melestarikan lingkungan dan juga melindungi hewan-hewan yang hampir punah. Karena dapat memberikan manfaat yang luar biasa bukan hanya bagi penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali pada tahun 2003. Nah, untuk menambah pengetahuan anak-anak tentang kondisi politik negara-negara di ASEAN, silakan anak-anak simak fakta-fakta politik negara-negara di ASEAN berikut ini.
kita sudah mempelajari banyak hal ya, mulai dari pelestarian hewan langka, kemudian membuat kesimpulan dengan baik, dan yang terakhir mempelajari fakta-fakta politik di negara ASEAN. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan untuk anak-anak hebat di rumah hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Tetap belajar dan selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di video Ibu berikutnya. Wassalamualaikum